Shalom Mama Inang, holongan di bawah Tuhan Yesus Kristus, di bawah minggu ta sadarion, minggu okuli, nanek si jahoma hatani Tuhan, jal tapi hatani Tuhan, tok ta pasada malakata tanya mehita. Sonangan di batana sumuruk sia salo roha, inaman jaga untuk patukan roha doat pikiranmu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani Tuhan dihita saluna amanghina nah holongan bukasan Tuhan Yesus Kristus tersurat mai sian Mazmur 19 mai buka sian ayat 8 lalu ayat 14 alai mulu sian bahasa kola dimulai sian ayat 7 lalu ayat 13 sonoma hatani Tuhan tona ni Tuhan sanggam do tona ni Tuhan pas ronang rohani ba haposan do paretani Tuhan mambai marbisuk halak nalidang tumbuk do peraturan di Tuhani pesonakon rohani spangolohi polindo nani putuskon di Tuhani mambai njol mai mangastui dumenggama namar somba tu Tuhan jan toktong mai nikarejoan haposan do tonani Tuhan jana sallo na do marhati goran umarga do serena polindo umarga sia serena polindo tonani Tuhan tumong bidoi sian manisan dungi muse naposomi diajari ia upa nagudang tuna mangoloi di pasot kopia. Oh Tuhan nada adong naumbu tu hasalan sendiri tok padua maau sian hasalaan napuni pada maau sian dosa nani sangajo ulak padiarau dikuasui jadi gabe jol mana sunding gamai ba jana malua sian hajahatan di dosa songoni mahatani Tuhan manginang na holongan di pesan Tuhan Yesus Kristus Mazmur tasadarion Mazmur 19 iman diturusi Raja Daud, raja yang juga diutus Tuhan sebagai pimpinan di halak Israel jala di halaman rohani di bata di bana gabi raja di Israel jala molo siar rohape rohana tutudo si Daudon di joroni Tuhan karena hamangina dalam minggu okuli sadarion diajar rohita untuk memaknai dia kita mangida menatap selalu ke arah Tuhan jadi lema dihita tema besar di minggu sadarion pulindo hatani di patah anong firman itu atau firman Tuhan itu sempurna lumanya pai hami hado artini pulin atau sempurna mulai sampai hami guru matematika apakah itu sempurna mulai 10 soal 10 benar jawabannya ima sempurna nilai yang sempurna mulai disapai tu orang tua beberapa orang tua soan dia dona sempurna dia karak danak ima karak danak na olo mangoloi poda ni orang tua anak dan olo mangalo dalam berju marsikola mulu disapai musi tua ke politisi tarlumubi na baru talewati dupe tahun politik ahadu sempurna bahkan dalam pemilu pilkada adalah waktu pilihan mereka menang terlepas itu calon dari paslon 1, 2 atau 3 tapi sempurnanya bagi mereka adalah waktu calon mereka menang. Berbeda-beda pemaknaan seseorang untuk mengerti ahadu arti ini sempurna. Tapi semua mengerucut kepada satu hal bahwa ternyata makna dari sempurna semuanya bisa menenangkan hati, semuanya bisa mencukupi kebutuhan dari hati kita. Itu arahan yang mau dipahami secara kemanusiaan tentang arti dari sempurna. Maka anak keluar lo sampai
peribahasa Indonesia bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahwa tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hati dari semua manusia. Jadi tak ada satupun manusia yang sempurna. Sedangkan Yesus yang mengambil rupa seorang manusia juga, dia dianggap tidak sempurna oleh manusia lain, oleh sebagian orang-orang semasa Yesus. Gitu. Di Bagasan jami tata mingguan kondo songon dia hatani di bata pulindo hatani di batai. Firman Allah itu begitu sempurna, songon dia do hapolinon, songon dia do kesempurnaan nih hatani di batai. Amang inang mulota baca di ayat 8 atau di ayat 7 bahasa Akola, sonoma hatani Tuhan sanggam do tonani Tuhan pasonang rohani ba. Atau sian bahasa Indonesia, Tuhan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Haposan do paretani Tuhan mambain marbisuk halak nadidang. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hatani Tuhan mengelen kita do gobonem baru, jala mengelen kesegaran di hita saluna. Titah manaktonan itu hani mengelen gogodo di hita saluna. Lana morota baca manginang jala ta imani ahane dokon ni si Paulus marhite ti surat ni bana tu Huria Rom pasal 1 ayat 16 lalu 17 dibaca Hamisian bahasa Indonesia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang teguh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Diweni hatani diwata sonari, ima gugu ni diwata untuk menyelamatkan. Sudi colong. Ditiki kita rajin bahkan mau membaca firman Tuhan. Itulah kekuatan Tuhan untuk memasukkan dirinya, firman-Nya ke dalam hidup kita. Jadi wahado amangena orang membaca firman Tuhan tapi hanya membaca, tapi tidak memasukkan ke dalam dirinya. Firman itu akan menjadi kekuatan. Firman itu akan menyelamatkan waktu firman itu masuk ke dalam diriku. Waktu firman itu menjadi makanan bagiku. Dan adong gunana sudesi panganan natapangan secara jasmani. Kalau itu tidak bisa diproses oleh tubuh. Kalau akhirnya setelah kita makan, akhirnya kita keluarkan kembali, kita muntahkan kembali. Tapi waktu itu kita masukkan ke dalam tubuh dan itu diproses oleh tubuh kita, itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Songoni dotong hatani Tuhan. Firman yang kita baca, firman yang kita dengarkan akan menjadi kekuatan waktu itu kita proses dalam tubuh kita. Dan itu menjadi kesempurnaan. Bentuk dari kesempurnaan firman itu. Waktu itu menjadi kekuatan bagi. Mulai di Bagasan Matius 4 ayat 4 idokon makanan rohani orang percaya adalah firman Tuhan. Di beni kita saluhuna. Senangi dan nikmatilah firman Tuhan. Unang gabe sebagai seorang yang malas, bahkan menganggap firman Tuhan terkadang tidak begitu penting dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang juga morning modom baru membaca firman Tuhan alanya asa atau modom. Jangan gunakan firman Tuhan untuk menyenangkan kebutuhan fisikmu saja, tapi untuk mengenyangkan imanmu. Apa dua aku namangin di Bagasan ayat 6 palapakon bahasa Indonesia ayat ke-7 dalam bahasa Kola dokon dumuse mambai marbisuk halak nalidang, atau memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mulut apa huti huta menginami ternyata hikmat yang diberikan Tuhan marhite hite hatanai
dipenuhi dalam beberapa aspek. Mulai secara kemampuan manusia diberikan atau diidentifikasi sonari. Ada yang nomor luar IQ atau kemampuan berpikir, ada yang namanya CQ atau creativity, bagaimana orang-orang bisa berkreativitas, ada yang namanya SQ atau spiritual question, bagaimana hubungannya dalam beragama atau bertuhan, bagaimana orang memiliki EQ atau bagaimana dia memiliki kecerdasan untuk bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan, atau EQ emotional question, bagaimana dia bisa mengenali perasaannya sendiri, mengenali perasaan orang lain. Dan itu merupakan bagian dari kebijaksanaan. Setiap orang yang mau menerima hikmat yang daripada Tuhan, marhite-hite hatanai, itu akan mendapatkan pengetahuan. Sangat banyak sekali yang mengenang mulota baca di Alkitab, bagaimana Musa mendokon Tuhan dakwat tusi makatai, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Musa sehingga dia bisa berkata-kata. Adong do Musa Yesaya mendokon Tuhan, aku nggak bisa, mulutku penuh dengan mulutku sangat kotor, tang buaya kata-kata Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menambahkan IQ dan kemampuan juga kepada dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberikan banyak hal kepada tokoh-tokoh Alkitab. Soal dia mungkin kita lihat juga Yusuf diberikan Tuhan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ini sekarang bisa kita pahami ya Mangina. Mulu ta'olui, tapangan hatani Tuhan, tahangoluhon, firman itu akan mengatasi kesulitan yang ada di depan kita. Kesempurnaan firman waktu itu masuk ke dalam diriku, itu akan menyelesaikan pergumulanku dan memberi hikmat bagiku untuk menyelesaikan masalah itu. Dan alani gogoku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kemampuanku, tapi karena hikmat yang sudah Tuhan berikan melalui makanan firman itu dalam diriku. Mau kita baca Musa Amangina di ayat 9 dalam bahasa mau kita baca dalam Matius 19 ayat 9. Songon dia do sonari kita lupa sonak ke Tuhan. Titah Tuhan itu tepat menyuguhkan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Sekali lagi, titah Tuhan itu tepat menyuguhkan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Dan ternyata hasil dari firman Tuhan bukan membuat aku menjadi sedih, tapi membuat aku bersuka cita. Firman itu menyukakan hati kita. Salah satu tujuan Alkitab ini ditulis adalah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa berbahagia. Asalas, asa jokdor hatta, ima dile Tuhan hata naondita. Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik. Siapapun yang mendengarkan Injil, dia akan memperoleh sukacita. Taliama tik kita, taluangkan waktu kita untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan, sehingga itu akan menyukakan hati kita. Hidup kondomu saya menginang dalam Mazmur 1 ayat 1 ayat sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Firman Tuhan itu akan membuat kita bahagia, yang menjadi perenungan di kita selalu namanya. Arong dojuk niroha atau jagit tik kita baca manak tabegi hatani Tuhan. Terkadang olodo hita ngantuk waktu membagi hatani Tuhan. Tiki marjamita pandita atau situa olodo gale-gale ngantuk perasaan kita. Lalu karena kita gabe makata itu rawata orang sebelah kita. Lalu kita jadi mar handphone
Apakah firman itu sudah menyukakan hatiku? Mari kita renungkan dalam hati kita. Karena orang yang mau memakan firman Tuhan, bahkan yang telah diberikan hikmat oleh Tuhan, harus membahagiakan dirinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena tugas dari firman Tuhan adalah memberikan kebahagiaan dan menyukakan hati setiap orang yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Apapun dia mangina. Di ayat 11 di bahasa Indonesia, dari ayat 10 sian bahasa akola dibaca hamisan bahasa Indonesia. Dia lebih indah dari emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hatani dibatai atau firman Tuhan itu manis. Jika ada kepahitan dalam dirimu, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu manis dan akan menghilangkan segala kepahitan hidup. Firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun. Jangan jual iman, jangan jual firman Tuhan untuk kebutuhan dirimu. Tapi biarkan firman itu berharga dalam diri. Dan biarkan firman itu menyembuhkan setiap kesakitan dalam diri. Sehingga sempurnalah firman Allah. Dan terarahlah hidupku hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Tak sadar wata martanya kita. Terpuji maguarni Tuhan. Dilihat Tuhan hatani Tuhan dia. Jala dia cari Tuhan kami sonari lau mangatusi. Lau mangulahon. Hatani Tuhan. Nasunding gani. Asa pulin ngulu nami. Ikon dipangan. Dihanguluhon. Dipamalup pami madiri nan marhiti hatani Tuhan. Jala dayon nami mah. Hapolinon marhiti hiti hatani. Terima kasih mari oleh Tuhan. Pasu-pasu kami berlakutam. Amin. Horas mari kita selalu nama kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.